Arema FC memutuskan untuk tidak menggelar laga uji coba eksternal selama jeda kompetisi Liga 1, sebagai gantinya, tim Singoedan akan mengadakan internal game akhir pekan ini, sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan berikutnya, melawan Madura United pada tanggal 21 November tahun 2024. Pelatih Arema FC, Joel Corneli menjelaskan, bahwa internal game ini dirancang untuk mengasah taktik yang telah diberikan kepada para pemain. Setelah kemarin fokus latihan fisik, sekarang kami lanjutkan dengan program latihan taktikal. Internal game pada Jumat atau Sabtu nanti akan memberi kesempatan bagi pemain untuk mengimplementasikan strategi, ujar Joel. Internal game, yang rutin dilakukan saat jeda kompetisi, akan melibatkan dua tim yang dibentuk dari para pemain Arema FC dan berlangsung seperti pertandingan resmi. Joel Corneli menyebutkan, bahwa keputusan untuk tidak mengadakan uji coba eksternal didasari oleh pertimbangan untuk mengurangi risiko cedera serta kesulitan mencari lawan sepadan. Biasanya, Arema FC berhadapan dengan tim dari level yang lebih rendah seperti NZR Sumbersari FC dari Liga 3. Namun, kali ini, Arema FC memilih memaksimalkan latihan internal untuk menjaga kebugaran pemain serta meningkatkan pemahaman taktik. Dengan internal game ini, kami dapat lebih fokus pada persiapan menuju pertandingan berikutnya, tanpa mengorbankan kebugaran pemain, pungkas Joel Corneli. Sementara itu, Joel Corneli menekankan, peran penting Pablo Oliveira sebagai gelandang bertahan di timnya, sepanjang Liga 1 2024-2025 khususnya hingga pekan ke-10. Meskipun baru bergabung setelah laga perdana, Pablo telah menunjukkan performa konsisten, yang membuatnya layak diandalkan sebagai jangkar lini tengah. Dalam pesan kepada publik, Joel meminta para penggemar Arema untuk tidak meremehkan peran Pablo, yang sering disebut sebagai pengangkut air, karena fokusnya pada tugas bertahan. Pablo sama seperti pemain kami lainnya, sangat penting dalam sistem taktik yang kami punya, dia bermain sebagai pemain nomor 6, ujar Joel. Sejak debutnya, Pablo yang mengenakan nomor punggung 32, sudah tampil 9 kali dengan total 741 menit, dia selalu menjadi starter, dan hanya 3 kali digantikan pemain lain di babak kedua. Joel menjelaskan, bahwa Pablo dengan visi dan umpan-umpannya memiliki peran penting, tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga sebagai penggerak serangan Arema. Selain kemampuannya dalam bertahan, Pablo juga mampu memberikan kontribusi positif dalam serangan Arema. Pelatih asal Brasil itu mengapresiasi kemampuan Pablo dalam distribusi bola dan pemulihan penguasaan bola. Dia punya umpan-umpan yang bagus, sering melakukan pemulihan bola, penjagaan yang baik, jadi, Pablo adalah pemain yang penting buat kami, kata Joel. Dengan permainan konsisten, Pablo terus menjadi andalan di starting line-up Arema. Joel mengungkapkan, bahwa pemain berwajah mirip vokalis Queen, Freddie Mercury itu, sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar di lini tengah Arema, dan memberikan stabilitas dalam pertahanan sekaligus opsi serangan yang berharga. Permainan yang ditunjukkan Pablo sejauh ini, adalah alasan mengapa dia tetap menjadi pilihan utama kami di lapangan, tutup Corneli. Di sisi lain, Arema FC memiliki dua amunisi pemain lokal, yang cukup layak dipanggil oleh timnas Indonesia, keduanya adalah Arhan Fikri dan Ahmad Maulana Syarif. Di usianya yang masih muda, kedua pemain ini selalu menjadi kepercayaan pelatih Joel Corneli dalam starting line-up. Menit bermain dari kedua pemain ini juga cukup tinggi, jika dibandingkan pemain lokal lainnya hingga pekan ke-10 Liga 1 2024. Ahmad Maulana Syarif telah mencatatkan 839 menit bermain, dipasang di posisi sayap kanan. Pemain berusia 22 tahun selalu menjadi andalan Singoedan. Posisinya hampir tak pernah tergantikan hingga pekan ke-10 ini. Ahmad Maulana Syarif memiliki kecepatan dan mampu membaca pergerakan lawan. Tak jarang, Ahmad Maulana Syarif selalu mendapatkan pujian saat bermain di posisi bek kanan, meski posisi tersebut bukanlah posisi sebenarnya, bagi pemain kelahiran Bandung itu. Posisi aslinya Ahmad ialah sebagai gelandang tengah, hal itu dilakoni Ahmad saat masih berseragam Persija Jakarta, dan Timnas Indonesia U20. Kemudian ada Arhan Fikri, gelandang energik yang mencatatkan 832 menit bermain untuk Arema FC pada musim ini. Peraih pemain terbaik Piala AFF 2023 itu, kini menjadi andalan di lini tengah Arema FC. Arhan Fikri lebih banyak bergerak sebagai pembagi bola, dan pengatur irama permainan Singoedan. Kualitasnya di lini tengah sudah tak diragukan lagi.
Di usianya yang masih 19 tahun, Arham Fikri juga kerap kali dipanggil untuk masuk ke Timnas Indonesia U23 dan Timnas Indonesia Senior. Hanya saja, saat Timnas Indonesia menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namanya sudah tidak pernah dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Saya selalu berharap, ada pemain Arema FC yang nantinya dipanggil Timnas. Saya ingin nantinya ada 1-2 pemain saja yang dipanggil, kata manajer tim Arema FC Wibi Dwi Andreas. Wibi juga tidak menampik, kalau persaingan untuk masuk ke Timnas Indonesia cukup ketat, tapi dia juga mendukung perjuangan para pemain lokal di Liga 1, untuk bisa bersaing agar dipanggil Timnas Indonesia. Timnas saat ini cukup bagus sekali, perjuangan para pemain cukup luar biasa, ya semoga sedikit lagi bisa masuk Piala Dunia dan harus kita dukung bersama, tandasnya.